memang barangkali sampai dianggap PGT anak bupati aja. Bupati Cirebon. Ya kamu harus bangga dong kalau disebut anak bupati. Tapi kalau kasusnya tuh era Mana? Kamu harus ini dong, harus bangga. Oh, bangga. ya bangga dong jadi anak bupati Cirebon. Jadi era kumaha? Keluar teh atuh da. Berarti coba turut teh eta cenah bupati Cirebon. Lain nitipkeun budak waktu dia. Bisa ka supir malah aja. Supirnya Pak Bupati padahal si bapak gak bisa mobil. Tapi emang kalau dari sisi wajah kamu mah beda dengan bapak kamu. Selamat pagi teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2024 saya akan membahas soal di mana update kasus Pindah Cirebon itu. Di sini ada kontroversi soal identitas Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan sang ayah itu pernah jadi sopir mantan bupati katanya. Kasus Pindah Cirebon ini kembali mencuat dengan berbagai kontroversi yang menyelimuti. Salah satu nama yang disebut-sebut dalam kasus ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy Cianjur. Bukan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan yang telah ditangkap pihak kepolisian. Namun siapa sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur ini? Mengapa namanya itu seringkali dikaitkan dengan berbagai spekulasi terkait kejadian pada 27 Agustus 2016. Beberapa waktu lalu ia bersama orang tuanya mendatangi kantor polisi setempat untuk melaporkan bahwa segala tuduhan yang beredar mengenai dirinya adalah tidak benar. Peggy yang kini berusia 27 tahun itu saat kejadian pada 2016 itu masih sekitar usianya 19 tahun dan tengah menyelesaikan pendidikannya di SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dalam sebuah wawancara, Peggy mengaku bekerja sebagai tukang ojek, kadang menggunakan motor milik adiknya karena ia sendiri tidak memiliki motor. Yang menarik dalam wawancara tersebut juga muncul nama ayah Peggy, Pak Cecep. Beberapa netizen menyebutkan bahwa Pak Cecep itu pernah menjadi sopir mantan Bupati Cirebon. Namun klaim ini dibantah sendiri oleh Pak Cecep yang mengaku bekerja sebagai pekerja bangunan dan tidak bisa menyetir mobil. Pada tahun 2017, Peggy Setiawan juga sempat bergabung dengan geng motor bernama Moon Record di Cianjur. Dan dia juga mengakui pada tahun 2016 saat masih sekolah kelas 3 SMK, ia belum menjadi anggota geng motor karena aturan sekolah yang melarang siswa SMK bergabung dengan geng motor. Peggy juga menambahkan bahwa ijazah SMK-nya belum ditebus karena keterbatasan biaya sebesar sekitar 2 juta rupiah. Dan hal ini menimbulkan spekulasi lain dari netizen yang meragukan alasan ekonomis tersebut mengingat penampilan Peggy itu yang dinilai cukup oke atau wah lah. Spekulasi lain yang muncul adalah apakah Peggy sebenarnya adalah putra dari mantan Bupati Cirebon. Nah, isu ini semakin berkembang di media sosial dengan beberapa netizen yang meminta dilakukannya untuk tes DNA untuk memastikan kebenarannya itu. Namun tes DNA tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keanggotaan Peggy dalam geng motor juga itu menjadi perhatian publik. Ia menyatakan bahwa saat bergabung, ia tidak memiliki motor dan hanya ikut dibonceng oleh anggota lain. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa kegiatan geng motor tersebut sangat positif, seperti berbagi takjil saat bulan puasa. Namun, jejak digital menunjukkan adanya tindakan yang kurang terpuji oleh beberapa anggota geng motor di tahun 2016. Popularitas Peggy Setiawan di media sosial juga menjadi salah satu alasan namanya sering dikaitkan dengan kasus ini.
Nama Facebooknya Peggy Speed Record itu menjadi viral, meskipun akun tersebut kini tidak dapat diakses karena ia lupa kata sandinya. Kasus ini juga mengundang perhatian dengan adanya kesaksian dari Pram, salah satu saksi yang mengaku berbohong dalam BAP tahun 2016 karena ketakutan. Pram yang sempat diperiksa lagi pada tahun 2024 menangis di media sosial dan merasa menyesal telah memberikan kesaksian palsu. Dan selain Pram juga ada beberapa saksi lain yang menghilang seperti Aep dan Dede. Aep yang awalnya sering tampil di media kini menghilang setelah banyak kejanggalan dalam kesaksiannya. Seperti di mana ia mengenali wajah pelaku di malam yang sangat gelap. Bahkan masyarakat Cirebon pun menunjukkan reaksi kuat dengan menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini. Mereka ingin melihat bukti jelas yang menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau bahkan terpidana. Dari 8 terpidana dalam kasus ini, beberapa nama yang disebutkan adalah Eko, Hadijaya, Supri, dan Eka. Mereka ditangkap pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2016 silam. Sementara kejadian terjadi pada 27 Agustus 2016. Keterangan mereka dalam BAP dianggap tidak konsisten dan dipaksakan, yang semakin memperkuat kecurigaan masyarakat. Dengan berbagai spekulasi dan ketidakpastian yang masih menyelimuti kasus ini, masyarakat berharap agar kebenaran segera terungkap dan semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan yang pantas. Bahkan hingga kini kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus penuh kontroversi ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan kasus ini terungkap dengan kebenaran, kejujuran, dan seadil-adilnya. Baik, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.